Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan selamat datang di Draft Pick Rank Games. Iya, karena belum ada turnamen sama sekali dan ya kita referensinya nggak jauh-jauh dari Rank Games. Plus, ini cuma bisa diimplementasikan di Rank Games sebelum mungkin kita akan melihat sebuah turnamen besar nantinya, entah MPL atau bahkan yang ada di Rusia, ya kan, Game of the Future. Tapi pokoknya di draft kali ini referensi pribadi yang gue lihat di Ranked Legend sampai dengan Mythic Glory dan juga Mythic Immortal. Dan gue nggak tahu nanti akan ada lebih banyak lagi drafting phase yang bertambah atau bahkan berkurang, karena gue lihat sekarang juga banyaknya opsinya tuh di jungler sama di mid laner. Gold lane sama XP lane kayaknya nggak banyak pilihan. So kita bakal langsung masuk ke videonya aja. Kita bahas satu-satu, let's go. Disclaimer dulu, kalau misalkan di video ini nanti ada gambar yang kurang, gue bakal minta tambahin sama editor gue, karena di sini gambarnya belum update Cici, belum ada Novaria juga. Ntar yang ada gue diserang sama SJW Novaria ya, karena waktu ngomongin Divine Glyph sama ngomongin Genius One itu banyak banget orang yang komen soal Novaria. Gue pun gak nemuin gambar Novaria, jadi emang ya gambarnya belum ada teman-teman di tier maker ini. Dan kalau begitu kita langsung aja mulai dari XP lane priority terlebih dahulu. Karena kalau misalkan ngomongin Cici nih, hero baru, gue udah sempat mention kalau itu hero nanggung di rank games bisa dibawa. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman di sini pick pertamanya Cici, it's okay karena dia juga merupakan hero baru, masih jarang banget ada hero yang bisa nge-counter dia. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi ngerank ketemu sama Cici, mungkin teman-teman bisa ngejawab dengan hero seperti Uranus gitu loh. Kalau kalian ketemu sama Cici mungkin kalian bisa bawa Uranus, tapi lagi dan lagi ya gue bakal bahas untuk prioritasnya dulu dan hero-hero apa aja yang sebenarnya sekarang tuh lagi laris gitu loh di XP lane. Kayaknya menurut gue Terisla tuh masih jadi salah satu prioritas, dan ya Terisla juga di nerfnya dikit banget, gak terlalu ngubah banyak hal di XP lane. Yuzong juga termasuk ke XP priority, apalagi semenjak kemarin tuh Yuzong paling banyak buffnya, dan dia juga dapetin skin prime juga kan, skin prime sama skin M5. Jadi kayaknya emang tetap laris manis sih untuk Yuzong di XP lane. Selanjutnya ada Tamus. Tamus ini naik pasca Flap TZ yang waktu di Grand Final M5 dia pakai, dan emang sekarang udah mulai banyak gitu loh yang menggunakan Tamus juga. Selain Tamus ada juga Khalid sebenarnya yang masih termasuk ke dalam priority untuk di pick. Jadi kalau misalkan gua nih cuma ngasih opsi banyak teman-teman tinggal pick sendiri hero favorit kalian di XP lane, salah satunya yang ada di sini 4 ini ya kan, makanya gue bilang nggak begitu berubah banyak. Kalau teman-teman ketemu sama hero dash yang banyak, teman-teman tinggal ambil Popheus, itu udah cukup menjawab dan cukup memberikan solusi. Apalagi kalau teman-teman ketemu sama one-one gitu loh, one-one yang lagi marak banget untuk digunakan. Kalau misalkan teman-teman ketemunya sama matchup XP lane yang kayak Popheus, ya kalian tinggal bawa Esmeralda. Jadi solusinya ya saling mengcounter gitu loh. Terus ada lapu-lapu juga yang menurut gua kayaknya lapu-lapu kayaknya di sini deh. Lapu-lapu tuh udah lumayan marak juga loh untuk dibawakan di XP lane, dan gua merasa buat sekarang untuk tipikal hero yang kayak lapu-lapu gitu yang bisa dive in langsung ke belakang, terus bisa ngasih damage burst yang tinggi juga, ini pun menurut gue sangat-sangat available untuk digunakan. X-Borg di XP lane sangat oke, tapi hanya untuk di beberapa situasi aja. Benedetta di XP lane masih sama seperti Pakito menurut gue untuk job desknya, dia bakal jadi split pusher dua ini. Kalau X-Borg ini benar-benar situasional banget, jadi dia sebenarnya bukan tipikal hero yang wajib di pick di semua game gitu loh teman-teman. Terus ada special occasion yaitu adalah Freya. Nah gue nih ketemunya kayaknya sama tipikal-tipikal yang ngejoki gitu loh, karena gue mantau gamenya ini yang rata-rata pemain Freya ini adalah pemain-pemain yang lagi ngejoki gitu loh. Dia tuh biasanya bermain objektif, nge-push di XP lane, dan kalau ada pick Freya mostly mungkin di timnya tuh ada yang pick Johnson sama Gusion atau Johnson sama Kadita untuk bermain dengan metode Ciki gitu loh, ciduk dan kill. Menurut gua untuk tipikal XP laner ya pasti nggak jauh-jauh juga sama Dairot, karena XP laner ini kan tipikal-tipikal yang nanti bakal ngebuka war. Dairot build tank itu sangat-sangat available sekarang, dan gua sangat-sangat suka sekali menggunakan Dairot di XP lane karena 1v1 sama siapapun dia nggak takut. Terus kalau kita ngomongin soal bagaimana dia menjadi playmaker di teamfight besar, dia pun menurut gua sangat-sangat bagus gitu loh di sini untuk fungsinya. Karena dia kan punya armor breaker, dan secara nggak langsung Dairot ini jadi sekaligus untuk nanti nge-counter tanker-tanker yang ada di jungle gitu loh sebagai prioritasnya. Menurut gua untuk XP laner priority kayaknya nggak banyak perubahan, makanya mungkin wajah-wajahnya ya ini lagi gitu loh. Mungkin kalian akan menemukan Edit XP, terus Grok XP, tapi kenapa nggak gua taruh di situ? Karena nanti mungkin gua taruhnya di Rom priority gitu loh. Karena ada beberapa situasi yang menurut gua mid sama roamer ini tuh pembahasannya agak panjang gitu loh teman-teman. Tapi ya untuk XP lane harusnya nggak berbeda jauh sama meta yang udah ada. Kalaupun kalian mau main Chow XP lane ya silahkan. Kalau kalian mau main Jauhead XP lane juga silahkan. Atau mungkin kalian mau mainin Balmonnya di XP lane juga silahkan. Tapi
Menurut gua ini priority yang ada di Legend sampai dengan Mythic Glory gitu loh. Selanjutnya untuk Marksman, kayaknya gue bakal cepet aja untuk Marksman karena Gold Laner ini masih belum banyak perubahan. Kenapa gue mentionnya Marksman? Karena emang mostly masih membawakan Marksman gitu loh. Menurut gue emang yang paling priority untuk saat ini adalah One. Mau bagaimanapun One ini kayak jadi hero yang wajib banget untuk dipick. Untuk urutan keduanya ada Bruno, untuk urutan yang ketiganya ada Brody, dan baru kita menuju ke Cloud juga gitu loh teman-teman. Cloud menurut gue masih priority karena mau bagaimanapun ini Cloud ini sebenarnya ada kombonya sendiri sih. Nanti gue bakal berikan drafting phase yang menurut gue paling oke, paling stabil juga, dan ada koneksinya dari satu sama lain gitu loh antar picknya. Dan menurut gue yang akan pelan-pelan naik ya kan namanya itu adalah Kari. Kenapa nanti Kari ini akan ada elaborasinya sama XP laner prioritas dan juga jungler prioritas. Karena semenjak kita udah ngelihat sekarang tuh jungler udah mulai sadar gitu loh mainnya ya kalau nggak fighter tank. Sehingga menurut gua ya sangat-sangat memungkinkan Kari untuk muncul nantinya di Land of Dawn sebagai tanker killer. Selain Kari ada Beatrix juga. Late game Beatrix ini menyebalkan menurut gua. Dan gak cuma itu, dia pun sangat kuat untuk menahan di high ground atau di base terakhirnya. Dia sangat-sangat proper sekali untuk team fight di mid game, untuk team fight di late game juga. Jadi menurut gua opsi yang sangat-sangat oke juga untuk membawakan Beatrix di patch yang sekarang. Terus, nah ini dia nih, baru Agus gawe di sini nih, Ixia. Nah, ini kan gak ada gambar Ixianya ya teman-teman ya. Jadi menurut gua Ixia juga termasuk ke dalam gold priority karena mau bagaimanapun Ixia itu tuh tipikal hero yang situasional, nggak bisa dipick di semua kondisi, nggak bisa dipick di 3 atas, dia tuh jatuhnya dipick di 4 bawah gitu loh, pokoknya dipick terakhir gitu loh. Kalau bisa malah last pick, soalnya kenapa? Soalnya biar nanti Ixianya tuh lebih nyaman untuk berada di lini belakang daripada nantinya dia pick duluan misalkan di 2 pick atas atau di 3 pick atas tiba-tiba di counter pakai hero yang bisa dive in ke belakang kayak let's say ada Link, Benedetta, Kadita, atau bahkan mungkin banyaknya hero lain yang ada di Mobile Legends untuk dive in atau untuk menculik lini belakang. Selanjutnya mid lane. Wah, ini mid lane yang paling kompleks menurut gua karena sekarang tuh semua hero hampir bisa digunakan kayak Lunox. Terus kalau misalkan kita mau ngobrolin hero yang paling possible untuk digunakan, ya sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari Valentina dan juga Faramis gitu loh teman-teman. Ini 2 hero yang kayaknya nggak bakal pernah nggak meta. Kalau Valentina tuh karena burst damage-nya yang luar biasa dan dia juga bisa langsung targeting ke belakang, targeting marksman ini sangat-sangat memungkinkan gitu loh untuk Valentina. Untuk Lunox kayaknya mau jungle mau mid sih dia tetap prioritas ya. Dan yang paling uniknya adalah yang tiba-tiba naik daun adalah Nana untuk mengimbangi Lunox teman-teman. Karena dulu kalau kita berbicara counternya si Lunox ya kita bisa bawa Gord gitu loh. Dulu ya pas kuningnya tuh masih 2, ungunya juga masih 2. Tapi semenjak ungunya tuh cuma jadi 1, ini Nana ini yang mungkin dan paling memungkinkan untuk bisa menjadi solusi dari Lunox. Selain 4 ini ada nggak bang kira-kira hero yang nanti mungkin akan naik daun? Ya di rank game sih gue udah mulai marak menemukan Veil, itu salah satunya. Dan nggak cuma Veil sih, ini si Valir juga gue nggak tahu ya kenapa ya. Sekarang nih di rank game suka banget bawa Valir, terus satunya tuh hero-hero yang bisa ngebukain map gitu loh. Jadi ya Valirnya diorientasikan untuk bermain dengan tipikal-tipikal hero yang ngepoke dan bikin musuhnya tuh kayak nggak nyaman untuk farming gitu aja. Tapi ya menurut gue ini situasional banget dan nggak harus ada di semua kondisi ya kan. Jadi balik lagi back to basic, mungkin kita akan bermain kembali dengan hero-hero seperti ya Odette gitu kan. Terus gue lihat juga sekarang Kadita, Kagura ini mungkin bisa jadi opsi, tapi kenapa nggak gue taruh karena tidak dijadikan prioritas. Kalau kita berbicara Yves dan Varsha, kayaknya mau bagaimanapun Yves dan Varsha ini akan selalu jadi pilihan untuk beberapa mid laner. Selena walaupun sudah di buff ternyata masih belum mencuri perhatian banyak orang, kecuali di beberapa situasi kayak emang Selenanya jago banget, dia power banget, mungkin dia ya akan memainkan di rank games, akan spam di rank games. Tapi tidak melupakan juga Cecilian, ini opsi late game yang menurut gue sangat-sangat bagus sekali untuk high ground defense kalau misalkan kalian emang cukup suka untuk bermain late game. Tapi kalau misalkan teman-teman gak terlalu suka untuk bermain late game, ya menurut gue tipikal-tipikal hero seperti ini sangat-sangat oke untuk dibawakan. Tidak melupakan Lilia juga sebagai lawan dari Faramis yang bisa memecahkan bagaimana Netherrealm, ultimate yang sangat-sangat menjengkelkan dan tentunya bisa memperlama teamfight jangka panjang. Ditambah lagi untuk mid laner itu tuh sangat-sangat bergantung pada roamernya teman-teman di patch yang sekarang. Kenapa gue bilang begitu? Nanti akan gue jelaskan di combo ya, di combo hero-hero yang bisa dibawakan di rank games gitu loh. Gue bakal kasih 2 atau 3 opsi. Gord menurut gue juga ya sangat-sangat masih bisa masuk untuk ke dalam rentetan mid priority. Tapi gue udah mulai jarang nih ngeliat Gord gitu loh di mid lane.
mungkin gua bakal sering liatnya nanti kalau di Mythic Immortal yang suka rotasi-rotasi cepet. Gord itu sangat-sangat efisien untuk dibawakan di Mythic. Kalau misalkan emang teman-teman suka banget untuk mainin rotasi gitu loh. Ngomong-ngomong rotasi, kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari Luoyi karena ultimate-nya yang tentunya bisa membuat rotasi makin lebih cepat. Luoyi juga situasional, sama halnya seperti Xavier yang mungkin sudah mulai naik nih namanya karena dia juga sebagai high ground defender ketika ada hero-hero yang sangat-sangat agresif di early game. Jadi makanya gue bakal start dari kiri sampai dengan kanan. Ini tipikal-tipikal yang mungkin bisa dibilang lebih agresif di patch yang terbaru. Lunox sangat-sangat agresif, Nana juga bisa bermain dengan agresif sekarang, bisa main hide in the bush malahan. Valentina, Faramis, terus juga ada Lilia. Ini ya tipikal-tipikal hero yang udah pasti bakal bener-bener bisa bermain dengan stabil di early game sampai dengan mid game. Veil, Odette, Yves, Farsia ini butuh momentum dan situasionalnya mungkin ada di sini gitu loh teman-teman. Ada di 3 akhir. Bang, Novaria mana? Tenang, Novaria ada nih paling kanan nih ya. Gua taruh di sini Novaria, tenang aja. Editor gua gawe teman-teman, real ya. Karena menurut gua Novaria juga masih sangat-sangat masuk ke dalam patch yang sekarang. Dikarenakan satu hal, karena Guinevere-nya juga masih bisa ditaruh di roamer teman-teman. Ini nih kita mulai bergerak ke roamer, yang dimana gua rasa roamer nih ya mau Guinevere, mau ke Tigreal sekalipun, mau itu mungkin ke Angela, mau itu Tigreal, mau itu Angela, mau itu Matilda sekalipun, karena ini menurut gue ya ini yang paling laris nih tiga-tiganya. Atau mungkin ya Guinevere roamer ketika memang ada beberapa pemain-pemain roamer yang suka flexible pick gitu loh. Menurut gue kenapa Angela, Matilda kayak gini-gini nih masih termasuk ke dalam roamer priority, yang walaupun kita tahu lah untuk logo hijau ini favor di nerf, Flask of the Oasis juga di nerf, tapi menurut gua ya dua hero ini sangat-sangat masih relate gitu loh dengan patch yang sekarang. Apalagi kalau misalkan kalian bawain tank jungler gitu kan, jadi makin lebih sustain di early game, makin bisa lebih bermain rusuh juga. Kalau misalkan tipikal hero-hero lain gimana bang? Misalkan hero yang bisa initiate tapi juga tidak melupakan ada efek healnya. Minotaur, sangat bagus. Tapi Minotaur ke counter sama Digi. Minotaur juga bisa dipegangin sama Grok. Menurut gua Minotaur ini sangat-sangat bagus emang di patch yang sekarang. Mungkin termasuk ke tier A+ atau bahkan tier S-nya aja, bukan yang tier SS ya, bukan yang benar-benar harus di-pick gitu loh. Tapi Minotaur ini lumayan paket lengkap gitu loh teman-teman. Karena dia ini ya, kalau misalkan Mino di-pick, dia tuh lumayan bisa ngedeny Kufra, ya kan? Dia bisa ngedeny Kufra. Dia bisa ngedeny tipikal hero yang kayak Franco, yang walaupun mungkin Franco juga bisa memberikan efek suppress kepada Minotaur gitu loh. Atau bahkan mungkin tipikal hero seperti Kaja. Ini juga kan tipikal hero yang single target nih. Ketemu sama Minotaur, mencret yang ada ya, itu bakal benar-benar diinjek sadadanya. Makanya gue bakal taruh di tengah-tengah sini untuk Minotaurnya, karena mau bagaimanapun Minotaur ketemu sama Grok kesusahan di early game, karena Grok jauh lebih ofensif. Digi bisa nge-counter Minotaurnya. Di sisi lain Franco, Kaja memang tipikal hero yang bagus, tapi ketemu sama Minotaur kayaknya nggak bener-bener efisien, dan malahan yang kalau misalkan mau dikomboin ya kayak gini nih, Guinevere sama si Minotaur gitu loh. Itu udah pasti lah, udah sering ditemuin mungkin sama teman-teman di rank games gitu kan. Tapi kembali lagi, di sini gue bakal memberikan opsi-opsi yang bisa dibawakan. Salah satunya adalah Kufra juga, karena menurut gue dua tipikal hero ini lumayan bagus kalau misalkan ketemu sama Kufra. Apalagi kalau misalkan Kufranya ini terdeteksi lebih awal gitu loh, jadi nggak dapetin momentum untuk mainin Tyrant Revenge-nya. Karena kalau misalkan Kaja dan juga Franco-nya mulai setup duluan dibandingkan dengan Kufra, kemungkinan besar Kufranya mungkin bisa dimakan. Tapi kalau misalkan Kufranya dapetin momentum, Franco dan juga Kajanya fokusnya ke XP lane, ini Kufranya bakal bener-bener gila teman-teman untuk di Lane of Dawn. Tipikal hero support kayak Estes, Florin, dan Rafaela juga sangat-sangat available untuk digunakan, tapi gue tidak masukkan karena menurut gue ya nggak banyak juga sih usernya, nggak banyak pemainnya juga. Jadi mungkin ya yang gue bakal lagi-lagi ya gue bakal paparkan di sini adalah yang sering gue temuin di Legend sampai dengan Mythic Glory gitu loh. Tipikal hero kayak Ruby juga bisa jadi solusi untuk assassin counter selain Kufra ya kan. Jadi makanya gue samain di sini Kufra, Ruby ini sangat-sangat oke untuk nge-counter hero-hero tipikal assassin. Dan tidak melupakan satu hero menurut gua yang bisa ngerusuh assassin dari early game, yaitu adalah Hilda teman-teman. Karena mau bagaimanapun Hilda juga sebenarnya masih available untuk digunakan, cuma komboannya dia sama siapa gitu loh. Hilda ini tipikal hero yang emang harus bareng sama mid laner yang bisa rusuh juga. Makanya gue sangat merekomendasikan kalau seandainya teman-teman suka main rusuh ya kan, gunakanlah Hilda, Lunox, atau mungkin Hilda Nana. Itu sangat-sangat oke untuk nge-cancel early snowballing yang bisa didapatkan sama assassin lawan kalian. Dan yang terakhir adalah Edith. Menurut gue juga Edith sangat-sangat
masuk untuk di patch yang sekarang. Bukan berarti dia nggak bisa masuk sama sekali ya teman-teman ya. Bahkan dia pun bisa dikomboin sama Kadita. Tapi kenapa gua nggak munculin Kaditanya di mid lane? Karena ya gue bilang tadi, Kadita sekarang kayak udah mulai turun pamornya dan mungkin sudah mulai dilupakan pelan-pelan. Walaupun pick of power dari Kadita ini tetap menurut gua tier S sih. Dia kayak irreplaceable lah untuk ngomongin soal pick off. Karena ngomongin boost ya ngomongin Kadita. Siapa yang mau buka boost asal-asalan kalau ada Kadita gitu loh. Itu lumayan serem sih teman-teman soalnya. Edith tipikal roamer yang udah mulai jarang gua temukan. Tapi menurut gua Edith adalah tipikal hero yang sangat menjengkelkan untuk hero-hero assassin. Apalagi hero assassin yang minim escape ability gitu loh. Itu menurut gua sangat-sangat annoying kalau misalkan ditangkap sama si ya Edith kayak gini gitu loh. Dia bakal kena efek knock up dan efek knock up-nya itu lama banget teman-teman. Saatnya beralih ke jungler. Dan kenapa gua taruh Angela sama Matilda di depan? Karena gua mau taruh Barats juga sebagai jungler prioritas di patch yang sekarang. Ya walaupun mungkin kalian bakal bilang kalau Elise dan juga Lunox itu lebih prioritas. Tapi kenapa gua taruh di mid lane? Karena ya sekarang menurut gua back to basic dulu ya. Back to basic dulu. Lunox emang pada dasarnya dia tuh mid laner. Kalau kalian mau main ke jungler nggak masalah. Makanya gue taruh juga seperti ini. 3 pick yang sangat-sangat laris di rank games. Mungkin akan gue taruh juga Balmond atau bahkan Dairot. Karena Dairot juga udah mulai marak nih digunakan di rank games untuk sebagai jungler gitu kan. Tapi tidak melupakan kalau ada 4 hero ini tentunya Akai juga bisa masuk. Baxia yang rusuh pun bisa masuk. Bane sekalipun bisa masuk. Kenapa? Karena ini tipikal hero nih. 1, 2, ya kan, 3, 4. Ini tipikal hero yang mainin item-item penambah darah. Jadi menurut gue Bane sangat-sangat bisa masuk lagi ke patch yang sekarang. Atau bahkan Alpha ini sangat bisa menjawab tipikal hero yang buildnya item-item sustainability. Bang, jungler assassin masih bisa masuk gak sih di patch yang sekarang? Menurut gue ya kayak Lancelot, Benedetta itu ya tetap akan bisa masuk sih. Karena Lancelot ini ya tipikal hero yang spesial sih. Walaupun emang sekarang di era tank jungle lagi marak gitu kan, Lancelot ini mau bagaimanapun kalau misalkan dia build hybrid, dia pun masih bisa dibawakan gamenya gitu loh. Jadi menurut gue ya emang mau bagaimanapun pada dasarnya si Lancelot ini tetap hero yang bisa dibawakan di in-game Mobile Legends Bang Bang. Kalau misalkan kita berbicara tipikal hero-hero damage yang kayak Fanny, ya Fanny juga bisa dibawakan. Nolan sekalipun, mana Nolan gak ada gambarnya. Nolan, Gus, edit Gus. Nolan pun menurut gue bisa dibawakan di jungle priority. Tapi di samping Martis ya teman-teman ya, digeser dikit. Karena ya mau bagaimanapun Martis ini tipikal hero yang sangat stabil, sangat-sangat oke juga untuk dibawakan di jungle. Tapi gue juga tidak melupakan Fredrin yang sudah mulai mungkin usang ya. Walaupun sebenarnya dia termasuk ke jungle priority yang tank jungle yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat kuat gitu loh. Yang walaupun di sini masih ada Nolan, tapi menurut gue ya tipikal hero kayak Nolan sih wajib di ban. Tipikal hero kayak Barats itu mungkin wajib di ban karena annoying banget gitu loh hero-nya di rank games. Dan ada satu lagi tentunya sebelum Nolan ada Joy yang tidak akan bisa gue lupakan. Joy juga masih sangat-sangat annoying. Apalagi kalau misalkan kalian yang ketemu sama tipikal Joy yang Joy-nya tuh ngumpet dulu di jungle, ambil 2 stack, tiba-tiba dash 2 kali terus dia udah ultimate dalam keadaan imun. Itu nyebelin banget. Dan ya mungkin untuk tier maker di rank games Legend sampai dengan Mythic Glory atau mungkin Mythic Glory OTW dengan Immortal sampai sejauh ini aja teman-teman. Sekarang gue akan berikan 3 combo yang sering gue bawakan kalau misalkan gue lagi rank games. Oke, jadi ini sebenarnya combo yang paling sering gue bawain kalau misalkan gue lagi rank games. Gue bakal mulai bahas dari yang pertama dulu ya. Ini line pertama ada Barats, Angela, Faramis, Cloud dan juga Yuzong. Kalau teman-teman sadar di sini kenapa gue lebih memilih Cloud mungkin daripada hero yang lebih ofensif kayak Bruno dan juga Brody, karena Barats, Angela, Faramisnya ini udah kuat banget di turtle setup bareng sama Yuzong, ya kan. Ini tipikal hero yang sebenarnya berempat aja udah cukup gitu loh. Yuzong dengan ultnya, Faramis dengan sustainability ultnya juga, Angela yang bareng sama Barats nggak gampang untuk digoyangkan atau digoyahkan. Cloudnya nyari space. Nah ini dia nih yang gue suka dari draft seperti ini teman-teman. Draft Yuzong, Cloud, Faramis, Angela dan juga Barats ini sangat kuat sekali untuk bikin space 4-1. Cloudnya jadi eksekutor, farming sendirian sampai itemnya jadi. Kalau bisa overwhelm goldnya musuh, habis itu acak-acak lini belakang. Selanjutnya combo yang kedua ada Terisla, Bruno, Nana, Minotaur dan juga Guinevere. Menurut gua Minotaur, Guinevere mau bagaimanapun tetap jadi combo yang sangat-sangat menarik. Karena dengan Storm-nya ini mempermudah Guinevere untuk menggunakan ultimate-nya juga. Kan dua ini udah area of effect. Nana ini connecting banget dengan area of effect yang
kita kayak ngomongin ngumpul dan lingkaran gitu kan. Terisla juga bisa ngebukain jalan buat Minotaur dan Guinevere-nya untuk bikin combo. Sementara eksekusinya ada di Bruno. Bruno-nya perlu diperkuat karena ini Minotaur, jadi menurut gue udah paket lengkap ya kan. Selain Digi Bruno, tentunya ada Digi Minotaur menurut gue yang sangat menjengkelkan sekali. Tapi syarat untuk bermain ini adalah ban Diginya, biar nanti Minotaurnya nggak ke counter dan Guinevere-nya itu bisa bebas untuk jump in ke tengah-tengah team fight. Dan yang terakhir ada Magic Combo, ada Alice, Matilda, sama Valentina. Ini trio mid lane yang sangat kuat menurut gua. Ini ada Valentina dengan burst damage-nya, Alice dengan sustainability dan juga magic damage-nya. Matilda, dia juga magic damage. Memperkuat physical damage-nya gimana caranya? Ada Dairot dan dikombokan dengan Brody yang tipikal main penetration. Dairotnya ngebukain armor, Brody-nya ngasih burst damage. Itu udah kayak perfect combo. Dan kalian mungkin silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian punya combo selain 15 hero yang gua munculkan di sini. Gua tunggu komen kalian dan kita diskusi di kolom komentar seperti biasa. Dan itu dia untuk penutup dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.